Halo, selamat datang di MathNet Channel bersama Pak D di sini dalam pembelajaran matematika. Kita kali ini bertemu dalam matematika peminatan untuk kelas 10. Topik yang kita pelajari kali ini adalah kita belajar tentang vektor dengan subtopik perkalian skalar dua buah vektor. Mari kita langsung ke TKP. Teman-teman, perkalian skalar dua vektor. Ada dua bentuk yang akan kita pelajari. Bentuk yang pertama adalah jika kita diberikan besar vektor A dan besar vektor B serta sudut di antara vektor A dan B sebut saja sebagai delta, maka akan berlaku A dot B, jadi perkalian skalar disimbolkan dengan A dot B adalah besar A dikalikan besar B dikalikan cos theta. Cos theta tadi sudut di antara dua vektor tersebut. Contoh yang pertama, jika diberikan besar A, besar vektor A 2 akar 3, besar vektor B adalah 4 dan sudut di antara A dan B adalah 30 derajat, maka tentukan yang A adalah A dot B, yang B adalah A dot A plus B. Kita selesaikan yang A dot B. Ya, berdasarkan definisi tadi, besar A kali besar B cos 30 karena sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Penyelesaiannya ya besar A kita sudah tahu 2 akar 3, besar B-nya 4 dan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga dengan mengalihkan mereka pasti kita akan dapatkan ya, duanya dicoret, akar 3 kali akar 3 adalah 3 kalikan 4 sama dengan 12. Mudah kan ya? Berikutnya selesaikan dengan cara aljabar. Nah, ini ya. Sehingga kita dapatkan A dengan A berarti A dot A dengan B, A dot B ya. Sekarang kita lihat A dot A. Nah, A dengan A ini adalah vektor yang sama. Kalau vektor yang sama pasti panjang dan arahnya sama. Kalau arahnya sama berarti dia tidak membentuk sudut atau dengan kata lain sudutnya adalah sebesar 0 derajat. Maka kita tulis di sini cos 0. Cos 0 derajat nilainya adalah 1 ya. Jadi 2 akar 3 kali 2 akar 3 dikali 1. Sedangkan yang sebelah kanannya ini ya, A dot B sama dengan yang tadi sudah kita kerjakan, kita dapatkan A ini besarnya 2 akar 3, B besarnya 4 kali setengah akar 3. Oke. Jadi 2 kali 2 itu adalah 4, akar 3 kali 3 adalah 3. Sedang di sini penyelesaiannya seperti tadi, sehingga hasil akhirnya adalah 24. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari bagian B ini? Ya, ini ternyata ya adalah besar A di kuadrat. Jadi besar A di kuadrat ini adalah catatan bagi kita. Oke, jangan sampai lupa kalau ada kasus yang sama. Nah, sekarang kita lihat di sini, teman-teman, ada seperti yang dibicarakan tadi ya. Ini ada vektor yang searah. Ini ada vektor yang bentuk sudut lancip, ini sudut tegak lurus atau siku-siku, dan yang kanan adalah sudut tumpul ya, kita lihat. Ya. Jadi tetanya 0 derajat, ini tetanya di antara 0 dan 90, berarti ini di kuadran 1 dalam trigonometri. Ini tepat 90 derajat, sedang ini adalah antara 90 dan 180 atau di kuadran yang kedua dalam trigonometri. Kita tahu ini kasusnya adalah A dan B berimpit ya. Kalau berimpit atau searah ya, maka tetanya 0 derajat. Karena tetanya 0 maka A dot B adalah besar A kali besar B. Karena apa? Di sini cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Untuk kasus 0 sampai 90 derajat itu atau di kuadran yang ke 1 atau pertama. Nah, ini atau disebut dengan sudut diantaranya adalah lancip ya. Jadi sudut yang lancip. Maka kita dapatkan adalah A dot B itu adalah positif.
ya. Jadi besar A kali besar B dikalikan hasil cosnya, pasti positif ya. Oke. Sedang yang di sini kalau A tegak lurus B, kejadiannya pasti A dot B sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena cos 90 itu adalah 0. Jadi kalau ini besar A kali besar B kalikan 0 ya pasti 0 dong. Sehingga kita kita gunakan sebagai pedoman nantinya kalau A dan B tegak lurus atau 90 derajat, maka dot produknya atau perkalian skalarnya adalah 0. Sedang yang tumpul ya, atau di kuadran yang kedua. Nah, karena kuadran 2 cosnya itu negatif, maka A dot B kurang dari 0 atau dibaca negatif. Bentuk yang kedua, jika kita diberikan vektor dalam bentuk komponen, jadi vektor dalam bentuk komponen seperti ini ya, seperti bentuk matriks kolom ya. Di A ini A1, A2, A3, sedang B-nya adalah B1, B2, B3, maka akan berlaku A dot B adalah ini ya, matriks kolom dot matriks kolom. Ini tidak dikalikan dengan cara matriks ya, tapi dengan dot produk. Nah, definisinya adalah begini, A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Ini ditambah A3 kali B3. Sekali lagi ini bukan perkalian matriks ya, tapi dot produk atau perkalian skalar. Hanya kebetulan dia bentuknya matriks kolom. Contoh yang kedua. Jika diketahui A sama dengan 2I plus J min 4K dan B-nya I min 3J min K. Berarti ini jadi vektor berbentuk analitis. Maka tentukan A dot A plus B. Nah, sekarang kita lihat di sini A dot A plus B, jadi A dot A plus A dot B. Nah, dengan cara komponen ya, ini juga disebut komponen ya, matriks kolom atau komponen. Ya, sekarang 2 kali 2 ya, 1 kali 1 min 4 kali min 4. Oke. Sedang yang ini A dot B adalah ini A, ini B ya. 2 kali 1, 1 kali min 3, min 4 kali 1. Hasilnya yang seperti ini. Oke. Ini yang hasil yang atas, yang kiri ini hasil yang kanan. Hasilnya 21 tambah 3 sama dengan 24. Baik. Catatan apa yang kita dapatkan dari kasus ini? Nah, ini lihat. A dot A adalah komponen A1 di kuadrat, komponen A2 di kuadrat, komponen A3 di kuadrat. Jadi boleh dikatakan misalnya kalau A dot A ya A1 di kuadrat, A2 di kuadrat, A3 di kuadrat dijumlah. Contoh yang ketiga. Tentukan nilai P agar vektor U, ini seperti ini ya, tegak lurus vektor V. Ya, diketahui seperti itu. Nah, jawabnya adalah kita gunakan yang diketahui yaitu tegak lurus. U dan V tegak lurus. Artinya apa? U dot V harus sama dengan 0. Ya. Nah, kita nyatakan dalam komponen atau kita nyatakan dalam matriks kolom ya. Kita dapatkan seperti ini U, ini V. Kemudian definisinya adalah ya P kali P, P kuadrat, min 2P kali 2 ya min 4P, min 3 kali 4 ya min 12. Nah, ini bentuknya bentuk aljabar ya. Bentuk persamaan kuadrat kita faktorkan ya. Mudah sekali memfaktorkannya ya. P plus 2 kali P min 6. Karena apa? Kalau dikalikan ini jadi min 12, kalau dijumlahkan adalah min 4. Oke. Sehingga kita dapatkan P sama dengan min 2 atau P sama dengan 6. Jadi agar vektor U dan vektor V saling tegak lurus, maka nilai P adalah min 2 atau P-nya sama dengan 6. Contoh yang keempat. Diketahui vektor besar vektor U 2, besar vektor V 3, dan besar jumlah kedua vektor adalah 4. Tentukan besar selisih U dan V. Nah, kita selesaikan dengan cara ambil saja yang diketahui besar U plus V ya, ini. Kemudian kedua-duanya dikuadratkan ya.
Hasil pengkuadratannya pasti U plus V kali U plus V ya, karena U plus V kuadrat ya, 4-nya jadi 16. Kemudian kita dapatkan dengan cara aljabar, kita pasti tahu nih ya, U dot U plus 2 U dot V plus V dot V gitu ya, sama dengan 16. Baik, untuk yang U dot U pasti U kuadrat ya, tadi kita sudah simpulkan tadi ya, 2UV ya. Kalau kalian bingung ini 2 ini dari mana, nanti kalian bisa sebenarnya bisa dengan cara air mancur ya teman-teman, itu sukanya dengan cara air mancur ya, distributif maksudnya, sifat distributif ya. Baik, sekarang kita masukkan harganya, ini 2 di kuadrat, sekarang V nya 3 di kuadrat. Oke, maka kita sederhanakan jadi 2UV sama dengan 16, ini 4 pindah jadi min 4, 3 kuadrat 9 pindah ke kanan jadi min 9, sehingga 2UV sama dengan 3. Kita biarkan begini saja. Sekarang kita ambil soalnya, U min V ini kalau dikuadratkan mendapatkan U min V kali U min V juga. Diselesaikan dengan aljabar, jadi U dot U min 2UV ya, bisa dicek sendiri. Min V kali min V ya plus V dot V gitu ya. Oke, sekarang kita nyatakan dalam ini U kuadrat ya, besar U kuadrat. Jadi U dot U adalah besar U kuadrat, V dot V adalah besar V kuadrat. Terus kita masukkan harganya seperti tadi. Nah, sekarang ini lihat ini ya. Ini adalah min 2UV, di sini ada 2UV, jadi tinggal mengganti saja. Jadi 2UV-nya diganti dengan 3, diambil dari sini. Nah, kita dapatkan 10 kan ya. Ini adalah U min V kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah U min V, maka haruslah menjadi akar dari 10. Mudah bukan? Nah, teman-teman, ternyata sudah selesai. Kita masuk pada latihan soal. Silahkan dicoba ada 5 soal ini untuk memantapkan pemahaman teman-teman dalam mempelajari perkalian skalar 2. Jika masih ada pertanyaan, silahkan dituliskan di komentar. Teman-teman, jika Anda merasa ini adalah sangat bermanfaat bagi Anda, tolong subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen juga ya. Oke, terima kasih telah menonton dan salam sukses.